Gimana kabarnya Bu Seli? Amin. Dalam keadaan baik. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini Bu Seli sehubungan dengan pembicaraan kita sebelumnya, ya, kita akan melakukan praobservasi kelas. Kira-kira ini Bu Seli, gimana persiapannya? Alhamdulillah setelah pembicaraan kita kemarin Bu, yang kita buat rancangan-rancangan seperti itu, dan setelah itu saya sudah di pikiran saya sudah membuat rancangan-rancangan untuk action nanti. Jadi persiapan saya insya Allah sudah bagaimana ya, sudah hampir, sudah nanti untuk actionnya sudah bisa, itulah persiapannya. Alhamdulillah berarti persiapannya sudah mantap ini ya. Mantap. Kira-kira kelas berapa ini Bu Seli kita nanti melakukan observasi? Kelas 8A Bu. Iya, kelas 8A. Tujuan pembelajaran apa yang nantinya akan Ibu sampaikan pada proses pembelajaran observasi di kelas? Nah, nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat Bu, di kelas 8A tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, materinya itu kami sudah sampai bab 5 tentang jati diri bangsa dan budaya nasional. Adapun tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan kemajuan kebudayaan nasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghayati budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga terhadap budaya nasional dalam kancah global. Itu dia tujuan pembelajarannya. Luar biasa baik Bu. Setelah tadi tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dari pembelajaran tersebut? Nah, pada tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, maka area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama adalah peserta didik merasa senang ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi peserta didik ini tidak merasa bosan, apalagi pelajaran PPKN. Selalu kita kenal dengan kalau sudah pembelajaran PPKN pasti peserta didik itu merasa bosan dalam pembelajaran. Jadi yang ingin saya kembangkan tadi, peserta didik merasa senang Bu ketika proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memahami materi yang sedang dipelajari dengan mudah. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai tujuan belajar yang saya sampaikan tadi. Dan yang keempat, membuat anak lebih kreatif lagi dalam pembelajaran di kelas. Jadi pembelajarannya tidak hanya itu-itu saja, tidak monoton. Gitu. Baik, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tentang area pengembangan, kemudian bagaimana strategi yang sudah Ibu persiapkan nanti di kelas? Nah, tadi kan sudah Ibu tanyakan tentang tujuannya, area pengembangannya, itu tidak lepas dari strategi yang akan saya laksanakan nanti ketika action pada hari Jumat nanti. Nah, strategi yang pertama itu saya sudah membuat RPP berdiferensiasi berbasis KSE. Mudah-mudahan nanti lancar terlaksana ketika hari Jumat. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti pada hari Jumat saya akan membuat sebuah game untuk anak-anak tentang materi tadi, tentang materi budaya nasional. Saya sudah membuat pertanyaan untuk game mengenai materi tadi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan kelas supaya kondusif. Jadi untuk melaksanakan itu semua, yang pertama itu saya lakukan itu adalah mengkondusifkan anak-anak, terutama mengkondusifkan kelas dulu, baru nanti itu semuanya terlaksana. Baik, kalau begitu Bu Seli, sampai ketemu di hari Jumat ya. Semoga nanti proses observasinya berjalan dengan lancar, insya Allah. Terima kasih Bu Seli. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Baik. Semangat. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pagi ini? Ya.
laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan. Satu baris ke belakang. Hah? Ya, pokoknya kan satu laki-laki, satu perempuan, laki-laki. Ya? Di depan, saya akan tanya satu-satu. Kalau kamu tidak bisa jawab, saya putar lagi ke belakang sampai bisa satu pertanyaan itu bisa dijawab, baru diganti pertanyaan. Paham? Sekarang siapkan dulu ini bangku mejanya, tolong dikasih. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah tradisi adat istiadat tuh. Oke, silakan. Ya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan falsafah bangsa Indonesia. Falsafah dasar bangsa Indonesia. Itu Bu. 1, 2, 3. Betul. Apa falsafah bangsa Indonesia? 1, 2, 3. Falsafah bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Apa? Sampai sini, sampai sini. Falsafah bangsa Indonesia. Apa? Falsafah bangsa Indonesia. Ya, falsafah bangsa Indonesia. Oke, duduk. Selamat. Silakan. Soal selanjutnya, 3 suku yang ada di Indonesia. 1. 3 suku yang ada di Indonesia. Jawa, tidak. Oke, duduk. Pertanyaan selanjutnya. Suku Baduy berasal dari daerah. 1, 2, kalau nggak bisa jawab bilang pas. Nah, suku Baduy berasal dari daerah. Salah, mana? Suku Baduy berasal dari daerah. 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 Udah kamu tadi. Pertama dari sini saya tanya. Yang pertama kali siapa tadi? Siapa tadi? Saya Bu. Suku Baduy berasal dari daerah. Sama. Saya Bu. Loh, kenapa ini jadi laki-laki? Saya mau jawab. Selanjutnya, sebutkan nama rumah adat dari Minangkabau. Kalau sudah pas. 1, 2, 3. Mundur tenang. Kamu berani belum bisa jawaban? Apa? Pas. Rumah adat Minangkabau. Kita pada bab ini yaitu jati diri bangsa dan budaya nasional. Dan tujuannya adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap menghayati budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa, dan peserta didik mampu menunjukkan sikap bangsa terhadap budaya nasional dalam kancah global. Itulah dia tujuan pembelajaran pada bab 5 ini. Oke, nah setelah pembelajaran tadi, oke, nah bagaimana perasaannya? Kalau kita tadi sudah bermain game mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia, bagaimana perasaannya? Senang kah? Yang perempuan senang? Laki-laki? Kalau senang, saya mau minta alasannya dulu kenapa kalian senang dari pembelajaran kita ini. Satu laki-laki, satu perempuan. Ayo, Febri. Apa alasan merasa kamu senang ketika kita sedang belajar ini? Dapat bermain dan mendapatkan ilmu juga. Ilmu tentang apa? Tentang kebudayaan nasional. Oke.
semoga apa yang kita pelajari tadi bisa ingat sampai kita tua dan bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita nanti. Karena ini merupakan tradisi budaya bangsa Indonesia yang tidak bisa kita hapuskan, ya. Jadi budaya ini sudah ada sejak dulu dan kita ini sebagai generasi penerusnya, inilah tugas kita. Kita tidak disuruh untuk menciptakan lagi, kita hanya disuruh untuk melestarikan dan menjalankan apa yang sudah nenek moyang kita ajarkan, ya. Paham semua? Paham. Jadi pembelajaran ini bisa diingat. Jadi kalau misalnya ada orang tanya tentang budaya kita, jangan lagi ada yang lupa. Masa kita orang Indonesia lupa dengan budaya sendiri? Malu kita, ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita aplikasikan dan kita ingat sampai depannya. Lebih dari kurang dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya Bu Seli tadi setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah saya merasa senang karena ini merupakan pengalaman pertama saya. Jadi saya merasa banyak sekali tambahan ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi. Jadi Ibu merasa senang ya, setelah melakukan pembelajaran tadi. Kemudian dari proses yang sudah dijalankan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik menurut Ibu? Nah, dengan rancangan-rancangan kita sebelumnya, Bu. Jadi saya pun sudah merancangkan proses pembelajaran yang bagaimana, terutama juga tadi ketika pelaksanaannya saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Gitu. Jadi Ibu sudah mulai belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Dari yang sudah Ibu terapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, apa hal yang kira-kira ingin Ibu lebih perbaiki lagi? Saya merasa sebenarnya apalagi kita manusia kan tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah gitu di perasaan saya. Jadi walaupun saya rasa tadi sudah baik, tapi masih ada juga kekurangan yang saya lakukan tadi, banyak yang ingin saya perbaiki, Bu. Pembelajaran tadi sudah mulai berpusat pada anak, tetapi banyak lagi hal-hal yang ingin saya tingkatkan lagi. Termasuklah dia pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE ini lebih utamanya. Jadi Ibu sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Iya. Pada saat tadi mengajar ini, Ibu fokus tidak di dalam proses pembelajaran? Hati saya senang, jadi pikiran saya juga terfokus kepada keberlangsungan pembelajaran tadi, Bu. Jadi saya sangat fokus sekali dan alhamdulillah juga hasilnya berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi Ibu sudah dalam kondisi yang fokus, Ibu juga merasa senang, kemudian juga sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, begitu ya Bu Celia? Dari proses yang sudah Ibu jalani tadi, apa hal yang kira-kira kedepannya ingin Ibu lebih tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu sendiri? Ya, seperti yang sudah saya jawab juga tadi ya, Bu. Nah, yang ingin saya terus tingkatkan itu yaitu pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi anak-anak ini ketika proses pembelajaran tidak merasa bosan, apalagi kan kita selalu tahu pembelajaran PPKN ini kan, Bu, anak-anak selalu merasa bosan gitu. Jadi saya mau dan akan saya tingkatkan selanjutnya itu bagaimana anak-anak tidak merasa bosan di kelas, merasa senang dalam proses pembelajaran dan belajarnya juga tidak monoton. Saya lebih ke menyenangkan anak-anak. Ya, jadi tujuan yang ingin Ibu capai itu bagaimana Ibu dalam pembelajaran bisa membuat anak-anak merasa
senang dalam ya, proses pembelajaran dan, tadi. merasa senang, apalagi Ibu sampaikan tadi PPKN ini mata pelajaran yang terkadang kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan apik itu anak-anak bosan begitu ya Bu ya. Sangat membosankan bahkan Bu. Iya, luar biasa. Selanjutnya Bu, dari kegiatan tadi sudah ada yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kedepannya itu aktivitas apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi, Ibu sendiri itu sebagai seorang guru, itu kira-kira apa yang ingin Ibu, area pengembangan apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Nah, sudah saya bilang juga tadi ya Bu, nah ini merupakan satu pengalaman yang berharga bagi saya karena ilmu yang saya dapatkan ini sangat banyak gitu. Jadi saya tidak mau menikmati sendiri ilmu ini. Jadi saya ingin kedepannya ini berbagi dengan teman sejawat, dengan ilmu yang saya punya, dengan pengalaman yang saya punya, saya akan bagikan kepada teman sejawat supaya teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat inilah bisa lebih utamanya tadi menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE di dalam kelas. Iya, baik. Berarti Ibu ingin berbagi dengan rekan sejawat. Iya. Dari aktivitas pengembangan tadi yang sudah ingin Ibu kembangkan, kira-kira nih tujuan apa yang hendak Bu Sally capai nih dari pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Nah, dari aktivitas tadi Bu, yang saya ingin capai ataupun tujuan yang ingin saya buat begitu ya Bu, dari kegiatan kita ini itu agar rekan-rekan sejawat ini mampu atau bisa merealisasikan, melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE di dalam kelas. Jadi harapan Ibu rekan sejawat tadi bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas ya Bu ya. Oke. Dari tujuan yang tadi sudah Ibu sebutkan, kira-kira nih ukuran keberhasilan seperti apa yang Ibu harapkan? Dari saya ambil tentang nilai ya Bu, dari misalnya 1 sampai dengan 10, saya ambil 7 aja lah Bu, karena ini merupakan pengalaman pertama saya, karena 7 itu sudah saya rasa sangat berhasil untuk ukuran saya begitu Bu. Dengan pengalaman pertama saya sudah berhasil melaksanakannya di dalam kelas, sudah sangat baiklah menurut saya 7 tadi. Mudah-mudahan bisa saya tingkatkan lagi sampai dengan saya dapatkan tentang nilai 10 tadi. Iya, jadi untuk pencapaian keberhasilan pengembangan ini nanti Ibu di rentang 7 saja untuk awalnya ya. Saja. Walaupun keinginan Ibu nanti sampai ke rentang Saya maunya sampai dengan 10 saya bisa. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Kemudian pendukung apa yang Ibu harapkan untuk mencapai keberhasilan yang sudah Ibu tetapkan tadi? Dari aktivitas dan tujuan yang sudah saya tentukan tadi, saya tidak bisa lepas dari dukungan begitulah. Yang pertama itu dukungan dari rekan sejawat. Jadi sama rekan sejawat tadi sama-sama saling memotivasi, mendukung supaya terlaksananya proses pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dengan segala dukungannya, motivasinya, saya merasa lebih semangat lagi. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat orang tua siswa. Jadi yang keempat ini tadi yang saya sebutkan ini merupakan satu dorongan kepada saya, satu membuat semangat yang lebih besar lagi kepada saya. Ya, jadi dukungan yang Ibu harapkan yang pertama tadi dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, orang tua, dan lingkungan tadi. Jika sudah nggak ini mendapat dukungan, kapan kira-kira waktu pelaksanaan yang akan Ibu Sally lakukan? Kalau bisa secepatnya Bu. Cepatnya Iya, ya. karena saya merasa bersemangat sekali karena ilmu baru yang saya dapatkan tadi, saya bersemangat. Ya. Kalau bisa secepatnya saya langsung eksekusi nih di dalam kelas saya berlakukan saya lakukan ini proses pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE ini karena saya rasa saya bisa
bisa membuat pembelajaran tadi berpihak kepada anak-anak di dalam kelas, jadi tidak merasa bosan ketika proses pembelajaran. Berarti niat baik ini jangan ditunda-tunda ya Bu Insya Sally Allah, ya, iya, disegerakan iya. mungkin ini niatnya. Mudah-mudahan langsung. Ya. Mudah-mudahan dari aktivitas pengembangan yang ingin Ibu terus kembangkan, tujuan yang ingin dicapai ini mudah-mudahan bisa terrealisasi, ya, berjalan dengan baik sesuai yang Ibu Sally harapkan. Sukses selalu ini buat Bu Sally. Amin ya Allah. Saya ucapkan terima kasih nih atas waktunya Bu Sally. Sama-sama. Terima kasih ya.